terakhir. Satu tadi diawali oleh Abu Lahab. Yang kedua dilahirkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, yang nomor tiga adalah jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, ada satu ayat hanya diperuntukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi lah yang dihitop oleh ayat ini. Akankah kita dihitop? Jangan dulu kegeeran. Ya. Jangan dulu kegeeran. Itu ben bain tu hinaan baik je. Ada menungguan dengan papu nanjak. Papu. Itu kan papun ya. Itu papun. Lalu tu tanjak bain selai juta ada orang kadu beli kopi. Angka ina anda tu lain nanjak kadu kopi nun. Lalu lain dengan papun. Ada begitu. Nah ini ayat itu gitu. Okay. Ayat ini semua kita hafal. Tetapi di balik hafalan kita, ternyata kita tidak sedikit yang memahami makna atau hikmat yang terkandung dalam ayat itu. Apa itu jamaah sekalian? Hafizani wa iyyakumullah. Surah Al-Insyirah. Allah berfirman, "Alam nashrah laka sadrak ya Muhammad." Alam nashrah laka ya Muhammad sadraka. Ini pertanyaan, kalimat tanya yang tidak perlu dijawab. Contohnya begini. Dek, apa suruh kamu tamu sekolah? Nah, itu pertanyaan kita kepada anak kita. Meleng-meleng anak ngigis-ngigis wajah itu nih. Yuk, dek melalui sekolah. Dek, apa suruh kamu baju sekolah? Nah, itu alam nasrah itu. Begitu dia. Dek, apa suruh kamu namanya hari? Jam siwa di teman nyampah. Oke, kalau tiada. Dek, apa suruh sila wirid? Oke, itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab jamaah. Ini Allah tidak perlu dijawab. Alam nashrah laka sadrak ya Muhammad. Bukankah aku telah melapangkan dadamu? Itu Nabi Musa diperintah Allah untuk pergi Fir'aun. Doanya apa? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Minta dulu Nabi Musa alaihi salam. Rabb isyrah li sadri, lapangkan dadaku. Ini doa Nabi Musa sebelum berangkat ke Fir'aun. Nabi Muhammad SAW tidak doa jamaah, tidak doa Nabi Muhammad. Di ayat ini ada kesan perbedaan yang mencolok, yang nonjol derajat Nabi Muhammad SAW dengan derajat Nabi Musa. Baik di sisi sekejap nilainya baik. Buk 2 juta. Baik di sisi papu lunas papu kadu bayar SPP. Amak sugih kamu. Amak sugih. Ina minta cerewet. Ina untuk ngedeng tuh. Gara-gara ina cerewet itu si jari bayi dia tepel si papu. Ada begitu? Papu. Banyak begitu. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya dibedakan. Nabi Musa minta dulu, lapangkan dadaku ya Allah. Lapangkan dadaku. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Permudah urusanku. Permudah urusanku. Kenapa? Ini urusan dakwah yang audien dakwah saya, tempat saya berdakwah itu dia raja dan saya pernah hidup di dia. Fir'aun kan, Nabi Musa besar di istana Fir'aun. Malah bahasa kasarnya, ama angkat. Gua ama angkat jadi raja. Dia datang berdakwah, ketua raus, aku pembeli anak mata melahirkan. Itu Nabi Musa sadar itu. Makanya beliau berdoa, wa yassirli amri. Itu jamaah pernah yang begitu itu. Bagaimana ceritanya ini? Silat yang ngiring-ngiring bermajelis. Aduh, aku aja melahir nih kena. Aku aja melahir dari hari kamu ada naik zikir, kamu karena puwi uni. Ya. Sebenarnya orang bijak itu jamaah itu menerima kebaikan itu dari manapun. Siapapun yang ngajak. Ane tahu dia nak zikir manuk, bebek, meong, turut. Lihat ajakannya. Nah ini Nabi Musa tahu diri. Wa yassirli amri, permudah urusanku.
Makanya jamaah, lamun arak niki, lamun arak belum sampai punya urusan besok pagi atau bulan depan di akhir September atau di awal Oktober ada urusan besar, baca doa Nabi Musa ini. Gini, apa katanya? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahlul 'uqdatam min lisani, buka ikatan lidahku. Kenapa? Saya akan menyampaikan dakwah kepada orang yang vokal ini, raja ini, pinter orang ini, Fir'aun. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Buka ikatan lisanku supaya saya lancar. Itu permintaan Nabi Musa alaihissalam. Kalau Rasul tidak, jamaah, langsung alam nashrah laka sadrak ya Muhammad. Bukankah aku telah melapangkan dadamu? Dakwah aja terus. Aku sudah melapangkan dadamu. Mohon maaf jamaah sekalian, rahimani wa iyyakumullah. Kita ini para dai, para ustaz, para tuan guru, bukan mobil yang kita butuhkan dakwah pertama kali itu, bukan jamaah. Bukan pakaian hebat yang kita butuhkan dalam dakwah itu, bukan. Yang paling pertama kita butuhkan dalam dakwah itu adalah kelapangan dada. Angka barembe-rembe ka alim dengan lagu-lagu seninan cerewet, sumpak dada ini tahu berdakwah. Ibu-ibu itu menghalangi dakwah semama lamun sekali kini medelai dewe pasang sorban medelai alman ule aduh barija. Ada begitu ibu-ibu? Lah, itu nyangka ini malu jadi kelamin. Maka jamaah sekalian, dakwah itu tidak bisa jalan. Ingat, dakwah itu bukan harus begini di atas panggung, bukan. Dakwah itu sangat luas jamaah sekalian. Memimpin majelis ta'lim itu dakwah. Mengumpulkan orang bermajelis ilmu itu dakwah. Ini dakwah malam ini. Dan yang dakwah dari awal itu pelunggu sami. Andai kata sahibul bait yang kita di Bali clash dengan istrinya, bersimpangan dengan istrinya, tidak mungkin acara seindah malam ini terlaksana dengan baik, tidak mungkin itu. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, kelapangan dada itu sangat kita butuhkan dalam dakwah. Dalam dakwah itu kelapangan dada. Yang po ustaz ini kanggo detagihnya. Baru dimana lampan dakwah datang maintenance. Ane julu tuan guru ini ada di rumah nyetor. Sumpah dada. Ya. Ane julu. Bagaimana resepnya supaya kita tidak ditagih? Jangan berutang. Jangan berutang, gampang aja itu. Ustaz, jangan berutang pelunggu. Lagu dia berutang seni, ada jelek berutang teduh. Masya Allah. Lagu yang hadir malam ini semua laki-laki yang baik istrinya. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Ini Nabi sudah dilapangkan dadanya. Mara bahasa Inggris, don't worry. Jangan kau khawatir. Ya. Aku sudah lapang dakwah aja ya Rasulullah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Lanjut saja, bebanmu sudah aku turunkan. Kau tidak akan memiliki beban. Sampaikan sudah. Ini ayat jamaah turun di Mekah pada saat Nabi dihina sehina-hinanya. Apa yang menyebabkan Nabi dihina? Karena pengikutnya banyak yang miskin. Banyak yang miskin pengikut Nabi. Makanya dihina orang. Oleh sebab itu aku telah melapangkan dan dakwah terus. Allazi anqadha dhahrak. Ingat, wa rafa'na laka dzikra. Aku akan viralkan namamu. Dan perlu itu kita Nabi itu pakai Facebook, Nabi pakai IG. Nabi tidak perlu itu. Nabi sudah viral di langit, Nabi viral di bumi, Nabi viral. Viralnya Nabi Muhammad SAW sampai detik ini, bahkan sampai yaumul ba'si, bahkan sampai yaumul kiamah, Nabi viral. Itu kan darah dengan tahun. Dan dengan tahun itu dia waktu lebaran pengajian jamaah. Lapang tahun ini, Pak ini, dia ngojek ini, beda ibu dengan ini, andek ini. Wih di lebaran pengojek melalung ke niki lagi ibu-ibu niki. Sila bu niki. Mohon maaf ini.
yang kena kayak pelunggung pengojek, kena maaf Ustaz tuh nih. Saya jaga barat kan, selalu ada para pengojek Ustaz tuh, ini udah barat sini kan. Ya. Nah ini jamaah sekalian rahimani wa iyyakumullah, ilmu kita ndak bisa menyinari sebang. Dak jadi Ustaz masih baru sebang kuli. Marun sebang kuli. Dak dia suke Pak masih dulu marun sebang dengan Arab aja robek. Nabi Muhammad SAW sebang buahnya tinggi. Apa firman Allah? Wa rafa'na laka zikrak. Aku akan tinggikan namamu setinggi-tingginya. Nabi SAW kalau orang mencelakai beliau, gemetar orang. Mukjizat terbesar beliau apa? Musuh sebelum ketemu Nabi, musuh sudah takut. Itu mukjizat terbesar beliau. Sebelum musuh itu ketemu perang dengan Nabi, musuh sudah gemetar. Itu jamaah sekalian, 10 gedak musuh. Oleh balik, pas nih dulu nih, kalau belah ke gedak. Lo milih pelecing itu. Nggak bayar aura kepala. Nani, ya udah kena di sana nantinya. Janji lalu nani ja udah. Oh iya, arantan jadi semau tadu jelo di dua boleh. Mulai seninan sekedar namanya tinggi kentok. Ya? Ule berumbun kemarah seninan seterum gitu. Ilaha illallah. Nah, kalau pelunggung ingin bertambah aura keilmuan, aura ibadah, aura positif, ulang-ulangi wa rafa'na laka dzikrak, wa rafa'na laka dzikrak, wa rafa'na laka dzikrak. Apa ayat niki? Apa? Ini aura Rasul dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mulia di dunia, mulia di sahabat. Ingat jamaah, beliau mulia di sahabat. Lalu disegani oleh musuh Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Musuhnya itu mikir-mikir itu mencederai Nabi. Auranya sangat luar biasa aura Nabi. Ya. Orang jelek berdiri kanjeng Nabi milu gagah. Misal dah kelau-kelau ruang kulit ini, musybek-sebek ruang sebang, berdiri kanjeng Nabi Muhammad drastis milu gagah. Beda kanjeng Nabi Yusuf alaihi salam. Namun Nabi Yusuf berdiri kanjeng dengan lengi, sini lengi ru. Itu bedanya Nabi Yusuf. Makanya Nabi ditanya, mana lebih gagah engkau daripada Nabi Yusuf ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Nabi Yusuf lebih gagah, tapi aku lebih manis, kata beliau. Itu aura Nabi Muhammad mempercantik orang yang jelek. Itu Nabi Muhammad. Nabi Yusuf berdiri kanjeng dengan lengi, sini lengi. Lah persis ya balik bertingkat kaca balik berdek. Itu Nabi Yusuf itu. Lalu Nabi Muhammad itu balik bertingkat langsung remuk balik silang ini langsung dibangun baru. Itu Nabi Muhammad, Nabi kekasih kita. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Tidak akan ridho Nabi Muhammad kalau ada umatnya masuk neraka. Tidak akan ridho Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Wahai Rasulullah, fa inna ma'al usri yusra ya Muhammad. Maju. Kau sulit sekarang, di kesulitanmu itulah tempat kemudahan. Sudah aku letakkan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Ingat Allah pulang. Dalam kesulitan yang kamu hadapi itu, di sana kemudahan. Beto buat kelambi, milu di dalam kelambi. Dia takut dia berbuat kelambi, bergantung buang di dalam kelambi. Meloang, buang harang. Kemudahan dan kesulitan persis loang kelambi kanji buat kelambi. Nah itu jamaah sekali. Nggak lulung kelambi buah, apalagi gede. Ini dengan ngolahan nih, dia berusaha tiba-tiba mau tasawuf buat kelambi ya kan. Ugirik milik kepeng doang. Terakhir, faiza faragta fansop. Faiza faragta ya Muhammad, fansop ya Muhammad. Kalau sudah kamu selesai berdakwah di tempat satu, pindah dakwah di tempat yang lain. Kalau kamu sudah menyampaikan wahyu yang satu, sampaikan yang lain. Maka semua itu sudah aku jamin. Nah, jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah, persoalannya kenapa ayat ini diabadikan sampai sekarang? Masih enggak ayat itu sampai sekarang? Masih enggak? Di mana ayat itu? Di mana ayat itu?
Nah inilah sebabnya ayat itu tidak ada efeknya ke kita. Dari jawaban pelugum saja itu menunjukkan bahwa ayat itu tidak ada pada dirimu, tapi dari Al-Quran katanya. Seharusnya pelugum jawab, ayat itu di mana? Dalam diriku ini. Seharusnya jawabannya begitu. Aku teduh Ustaz. Berarti di Al-Quran di bawah baca ayat yang dengar di situ. Saya suruh ulang ngaji lah sih. Allah abadikan ayat itu bukan hanya untuk Nabi Muhammad saja, tapi untuk kita juga. Tapi jangan ayat ini tersurat dalam Al-Quran saja. Yuk letakkan dalam sudurmu, dalam ingatanmu. Baca dia, baca dia. Allah fasilitasi begitu mewah, begitu megah, begitu mudahnya Nabi Muhammad. Pelungguh juga pun akan digitukan oleh Allah. Amin. Baik jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Maka ayat ini Allah abadikan di dalam Al-Quran untuk kita. Apakah untuk dihafal? Bukan. Bukan hanya untuk dihafal. Hikmat ayat ini supaya kita dapat juga. Apa itu hikmat jamaah? Saya hanya palu, tukang atau tuan guru? Yang tanya, Pak tukang, jadi apa ada palu? Nah, hikmah palu ada kadu mantok. Ya, kalau perlu mantok kadu ima enggak maksimal. Kalau palu di kadu mantok itu bisa selesai pekerjaan, paku cepat masuk. Jamaah sekalian, begitu juga ayat ini ada hikmat. Dia tahu hikmat palu doang. Apa paling dua hikmat? Kepeng. Apa hikmat kepeng? Itu besi sebut. Pengodok selina baju kepeng. Iya. Pengodok dengan nyengar. Selina demede ule odok mendoa isi. Ule doang. Kepeng doang. Lalu dia nyande jamaah sekalian. Ya kan? Kepeng jauh ang itu lebaran merek silahin. Anak merek silahin. Nah sama dengan ayat ini, ayat jamaah ada hikmat. Mana hikmatnya? Itu kan Allah jamin Nabi dengan segala macam kemudahannya. Terbukti tidak? Terbukti. Mana buktinya? Yang bisa duduk manis di sini itu karena hikmat dakwah Nabi. Belum bisa sholat karena hikmat dakwah Nabi. Kalau memang tidak Nabi SAW diberikan kemudahan semudah-mudahnya, tidak mungkin Islam sampai di sini, tidak mungkin itu. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, dia yakin semua pelungguh Sami ini memiliki kesulitan. Benar? Benar? Mana lebih sulit dakwah kita dengan dakwah Nabi? Jauh lebih sulit dakwah Nabi. Lalu Nabi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga sekarang mudah-mudahan dimudahkan. Amin. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, karena kita di Jejetimak Bali di kasih ngaji belu-belu, wahai macam dan tokol wah jangan si panggal noh. Tapi ada ngaji lain atas sambung mengalik. Baik, sekarang kita zikir dan doa niki untuk tawajud kita dipimpin oleh Nani Tuan Guru Dhamma.